Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Surat Asy-Syu'ara surat ke-20 ayat 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat qaumul lutinil mursalin. Qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa athi'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ata'tuna adh-dhukrana minal alamin. Tadhuruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Bal antum qaumun adun. Kau nya sanes kau qalu la illam tantahi ya Lutu latakunanna minal mukhrajin. Qala inni li'amalikum
minal qalin. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in. Illa ajuzan fil ghabirin. Thumma dammarnal akharin. Wa amtarna alaihim matara. Fasa'a matarul mudharin. Inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Inna fi dzalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Mangga uyan deui kana ayat 160 hiji 2 3. Kadzabat qaumul lutinil mursalin. Idh qala lahum akhum lutun ala tattaqun. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ata'tuna dzukurana minal alamin. Wa tadhawuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Bal antum qaumun adun. Wa
mukhrajin. Qala inni li'amalikum minal qalin. Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Thumma dammarnal akhirin wa amtarna alaihim maqra fasa'a maqrul munzarin. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ayat-ayat yang tadi kita baca ini terkait kebinasaan kaum Nabi Lut. Lut alaihi salam, kata Imam Ibnu Katsir, nama lengkapnya Lut bin Harun bin Azar. Azar kan bapaknya Nabi Ibrahim dan kakeknya Nabi Lut. Jadi Lut ini keponakannya Alo ti Nabi Ibrahim. Harun itu saudara Nabi Ibrahim. Nah, anaknya Lut. Dalam sebuah riwayat disebutkan Harun ini meninggal ketika Nabi Lut masih kecil. Maka dari itu Nabi Lut yang punya tabiat baik dekat dengan Nabi Ibrahim, ya. Dan setelah Nabi Ibrahim dibakar lalu tidak mempan, kata Allah, fa'amana lahu Lut, maka beriman kepadanya Nabi Lut. Nabi Lutnya masih pemuda, ya, saat itu masih remaja. Kemudian di tafsir Ibnu Katsir disebutkan Nabi Lut ini dikirim ke negeri Sadum atau Sodom, ya, Sadum jadinya Sodomi kan bahasa kita. Sadum yang terletaknya yang sekarang menjadi Laut Mati, ya. Laut Mati, bapak-bapak taunya najancan pernah kaditu. Satu danau, ya, yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina. Mau libatkan Israel, abdinya dawo Israel mah dina petana. Nah, Palestina dan Yordania. Nah, dulu kata Imam Ibnu Katsir, kaum Nabi Lut itu yang di sana, ya, yang sekarang jadi Laut Mati. Disebut Laut Mati karena memang danau itu garam, ya. Bahkan kadar garamnya lebih tinggi dibanding laut biasa. Kalau laut biasa sekitar 3%, kalau Laut Mati itu 33%. Maka dari itu tidak ada kehidupan di Laut Mati itu, lauk, tatangkalan, gersang, ya. Maka disebut Laut Mati. Enggak kuat. Bapak-bapak ngojai didinya memang ngapung ngambang, ya, tapi teng wani-wani telungkupnya itu bahaya air garamnya, nyamun engap, babari engap tilalap, wah bahaya itu. Maka dari itu ya disebutnya Laut Mati karena ada memang khasiatnya,
air lautnya kan jadi penyembuh kulit, termasuk lumpur-lumpurnya banyak mengandung mineral, tapi di sisi lain juga bisa menyebabkan kematian. Cuma saya baca situs arkeologi di internet ya, katanya tahun 2015 yang lalu ada tim arkeolog yang meneliti di Palestina, di Yordania. Itu kan Palestina Yordania itu dulunya namanya Syam. Syam ini kan kota tua ya, negeri tua, setua Pak Yunani, Romawi gitu. Jadi banyak penelitian di negeri-negeri tua. Hari Indonesia mah adalah negeri tuanya ya. Kerajaan Pajajaran nyesangan batu naunggul ya. Nah, diteliti jadi di Yordania yang berdekatan dengan Palestina itu ada satu negeri yang jejak peradabannya pernah ada dari 3.500 tahun sebelum Masehi, istilahnya zaman perunggunya, zaman perunggu, lalu zaman besi kosong, barudak IPA memberen harapalnya zaman nukarar itu telah urang baheula diajar di abdi di SD lieur ngapalkeunna naon zaman perunggu, zaman besi, zaman batu gitu. Jadi ada loss antara 1.500 tahun sebelum Masehi, baru nanti ada lagi peradabannya itu tahun 700 sebelum Masehi. Nah, kemungkinan di sanalah masa Nabi Lut memang tahunnya sesuai ya. Jadi menurut penelitian para arkeolog yang saya baca di website arkeologi itu menunjukkan berarti sekitar Yordanianya, pokoknya mah sekitar dinya lah. Dan di Al-Quran juga disebutkan di surat As-Saffat nanti surat 37, wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billail. Kalian melewati negeri Sadum itu di waktu pagi juga di waktu malam, maksudnya itu lalu lintas ya, jalur hidup siang malam itu dilewati pada zaman Nabi, jalur lintas negara. Jadi semua tahu negeri Sadum itu di mana ya, di peta ada. Kalau di peta-peta itu Sadum dan Arukah ya, itu di peta ada sekitar daerah Palestina lah. Kalau Nabi Ibrahim kan yang sekarang Hebron tepi barat ya, ayakan masjid Ibrahimi. Jadi bertetangga lah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Kadzabat telah mendustakan kaum Lutin, kaum Nabi Lut al-mursalin, para rasul ya. Ini sama dengan ayat-ayat sebelumnya, meski yang didustakan hanya Nabi Lut saja, tapi mendustakan satu nabi sama dan mendustakan semua nabi. Idh qala, ketika berkata, lahum kepada mereka, akhuhum saudara mereka, Lutun Nabi Lut ya, putra daerah Nabi Lut itu, ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa, ini sesungguhnya aku lakum bagi kalian rasulun amin, seorang rasul yang terpercaya. Ini sebagaimana sudah kita singgung, bukan menyombongkan diri, bukan ujub, bukan riya, tapi ini untuk menegaskan agar tidak ada pembangkangan. Karena memang tadi kan di awal ayatnya membangkang, terpercaya. Maka Nabi Lut menegaskan posisi beliau itu sebagai utusan Tuhan yang tidak mungkin berbohong. Ya, buat apa berbohong? Sebagai pembelaan diri, kita menyebutkan jasa kita, keistimewaan kita sah-sah saja ya. Fattaqullah, maka takwalah kalian kepada Allah, wati'un, dan taatlah kalian kepadaku. Ini surat Asy-Syu'ara ini mulai dari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud,
Nabi Sholih, Nabi Lut, nanti satu lagi Nabi Syuaib. Ini 7 nabi ini ayat-ayatnya awalnya sama dan akhirnya sama, ya. Soalnya bandungan. Termasuk engke akhirna inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Itu sama. Untuk menegaskan nih kesamaan ajaran. Jadi baik dari sejak Nabi Nuh sampai nanti Nabi Musa, ya, sama ajarannya. Ibadah kepada Allah, taat ke Rasul. Mun diurang mah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Nggak dibedakan Quran dan sunnah. Nggak bisa Quran saja, apalagi nggak bisa sunnah saja, harus dua-duanya. Wama dan tidaklah as'alukum aku meminta kepada kalian alaihi atasnya min ajrin upah. Tuh ini kan satu cara, ya, satu manhaj. Semua nabi tidak ada yang menuntut upah dan tidak ada yang tergantung pada upah, ya. Jangan mentang-mentang karena ingin upah berdakwah, lalu kalau sudah tidak berdakwah, atau betul-betul dakwanya tergantung upah, ya. Ada upah dakwah, tidak ada upah tidak dakwah. Tidak demikian. Nabi itu dakwah itu tanpa kepentingan duniawi, ya. Ini harus jadi sunnah, jadi teladan, uswah bagi kita. Kita berdakwah, kita mengabdi di masjid itu nggak boleh ada embel-embel duniawi. Boleh mendapatkan bagian duniawi, tapi meniatkan bagian duniawi dalam niat itu nggak boleh, ya. Dalam hadis innamal amalu binniyat jelas, siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena perempuan, dia tidak akan mendapatkan pahala. Mungkin dapat dunianya, mungkin juga tidak, tapi yang jelas yaumal qiyamati yaslaha mazmuman madhura, ya, di hari kiamat dilemparkan dalam keadaan dihina dan diusir. Boleh dapat upah duniawi, boleh, banyak ayat-ayatnya. Wa ukhra tuhibbuna nasrum minallahi wa fathun qarib wa maghanima katsiratan ta'khudunaha. Maghanimah kan ghanimah, ya. Wa awrathakum ardahum wa amwalahum wa diyarahum wa ardal lam tatuha. Kalian nanti akan mendapatkan warisan tanah, rumah, harta, dan lahan-lahan yang belum diinjak oleh orang lain. Jadi boleh mendapatkan upah duniawi, cuma jangan dijadikan tujuan, ya. Bedakan sebagai upah konsekuensi, ya, hasil dari pekerjaan, dan tujuan beda. Kalau jadi tujuan itu otomatis niat akhiratnya nggak ada, maka kita tetap niatnya akhirat, niat Allah. Kalaupun ada upah duniawi halal diterima. Tapi kalau belum apa-apa niatnya duniawi, itu pasti terkorbankan nilai-nilai ilahiyahnya. In ajriya, tiada lain upahku illa ala rabbil alamin, kecuali ada pada Rabbul alamin. Orang yang niatnya lurus karena Allah, maka dia akan tegas berkata yang benar, tidak takut dibenci oleh umat, tidak takut jadi tidak populer, tidak takut moal di amplop, moal dibere, tegas, ya. Beda dengan orang yang niatnya duniawi, dia berkepentingan, wah ini disesuaikan gitu. Kalau tidak nanti moal dionang deui, nya, tidak akan dapat kekayaan, jabatan dan sebagainya. Itu beda sekali, ya. Kalau orang niatnya duniawi, dakwahnya orientasinya pribadi.
untuk kesenangan sendiri, kesuksesan sendiri. Tapi kalau orang niatnya lillahi ta'ala, dakwah orientasinya bukan untuk kesenangan pribadi, untuk kesuksesan bersama, ya, umat, di masjid-masjid, menjamiah-jamiah, menyayasan-yayasan. Jadi membesarkan nama Islam, bukan membesarkan nama sendiri. Kemudian dosa umat Nabi Lut, atatuna dzukron, apakah kalian mendatangi laki-laki, minal alamin, dari sekalian alam atau yang ada di alam semesta ini, watadzaruna, dan kalian meninggalkan ma khalaqa, yang diciptakan lakum bagi kalian, rabbukum, oleh Rabb kalian, min azwajikum, dari kaum istri kalian, bal, bahkan, antum, kalian, kaumun, kaum adun, yang melebihi batas. Dalam ayat yang lain, bal antum qaumum musrifun, israf sama lebih batas. Ini yang disebut dengan homoseks, ya. Kalian di sini ke lelaki, lelaki senang ke lelaki, tidak senang ke perempuan. Nanti ada lagi yang biseksual, kan LGBT, L nate lesbian, G nate gay, ya. Lesbian mah AWK nya. Bisa salah. Biseksual, gay mah lelaki ka lelaki, biseksual mah dua, ka lelaki resep, ka awewe resep gitu. Jadi hubungan dengan lelaki hayu, hubungan jeung awewe hayu, itu biseksual. Lagi transgender, ya, bukan transgender sebetulnya, transseksual, mengubah organ seksualnya, siga saha lu cinta luna. Jadi lelaki deh, no. Capek cenanya. Jadi lelaki deh, udah di penjara. Tak kudu di penjarakeun karena itu teh. Ngarah tararobat, ya, lain di bela-bela. Nah, semua itu bentuk-bentuk penyimpangan seksual yang dari sejak zaman Nabi Lut itu sudah diingatkan haram. Dalam konsep Islam, penyimpangan seksual itu bukan kodrat alami, ya, bukan takdir Allah, bukan. Penyimpangan seksual itu adun, karena melebihi batas. Batasnya kan, walladzi khalaqalakum min azwajikum, min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha, itu batasnya. Ya, kalau laki-laki dengan perempuan, ya, lain yang lelaki deh, ya, awe jeung awe deh. Nah, itu berarti melebihi batas, ya. Dan pasti orang-orang seperti ini karena gila seks. Ya, dia ingin kepuasan, tepuas, terbiasa, hayang nuleuwih. Nah, itu. Mantap Al-Qur'an menyebut bal antum qaumun adun. Dan yang namanya melebihi batas itu berarti karena pengaruh nafsu dan pengaruh sosial. Oleh karena itu bisa disembuhkan kunaon, ngerem nafsuna jeung sosialisasi deui, ya. Kita menolak adanya LGBT bukan menolak hak hidup mereka. Imaranina kudu dipayahan, kudu diinyakan, bukan. Kita menolak mereka hidup bebas berkeliaran karena mereka itu ibarat penyakit menular, kuduna dikarantina gitu. Itu suara umat Islam, bahkan umat Kristen, umat beragama semua begitu. Sekarang yang baru resmi melegalkan itu ya gereja. Tapi gereja lagi tergantung gerejana, ya, tergantung pausna. Tamun paus nu kamarin orang Jerman Urbanus galak. Tate mun di eta meureun salafina. Beda kayak Kristen salafi. Nah, yang sebelumnya Paulus. Nah, eta mah
liberal ya. Makanya kardinal nu ge teh loba soalna kan di gereja mah biarawati teu meunang kawin nya, biarawan teu meunang kawin, pendeta teu meunang kawin, bahkan punya pembantu perempuan juga nggak boleh. Tanu ngaranna paus kardinal teh teu kararawin. Mereka jadi pendeta itu nggak boleh menikah, bahkan boga pembantu AWG teu meunang. Nah, jadi larina teh kanu kararitu ya. Tuh, jadi sekali lagi kalau ada kita baca ya dalam media internet bahwa LGBT itu manusia, punya hak untuk menjadi manusia, punya hak hidup. Iya, kita setuju kalau hak hidup nama, tapi tidak untuk hak menyebarkan penyakitnya. Ya. Bal antum qaumun adun. Dan kita tahu dalam hadis kata Nabi SAW, kalau satu kaum sudah melakukan penyimpangan seksual akan ada penyakit yang parah, dan kita semua tahu penyakit itu adalah AIDS ya. Baheula naon cenah raja singa raja mau penyakit AIDS ya. Dan itu nggak ada obatnya, nggak ada vaksinnya lagi, nggak ada. Bongan ya, meskipun tidak semua oda ya, oda orang dengan HIV AIDS itu berarti pendosa besar yang harus diusir, enggak ya, karena ada juga kan yang tertular dari jarum suntik di mana, atau memang dia dulunya ya kan biasanya kalau akhir Desember kan itu peringatan AIDS ya, banyak liputan itu rata-rata mereka mengidap AIDS itu karena penyimpangan seksual ya, jadi melebihi batas ya. Qalu, mereka malah berkata, la illam tangtahi, jika kamu tidak berhenti ya Lutu wahai Lut, latakunanna, pasti kamu minal mukhrajin, akan diusir. Nah ini menunjukkan ya, saya tulis di buku tafsir saya, kekerasan kaum LGBT sok Bandungannya LGBT itu rata-rata kejam. Tan lumayan tukang salon di Astana Anyar, si horeng gagah gemulai. Di awal ge payayat Ari Salama eta mau jauh lumayanna. Nah apa cenah bukti tinggal bae cenah gagah gemulai. Seminggu berikutnya nya ketahuan dia membunuhnya. Sirian Jombang ya. Wah, selalu sadis. Kenapa? Karena punya karakter adun. Bahkan dalam surat Hud dijelaskan, a'innakum lata'tunar rijal wa taqta'unas sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Jadi karakter mereka yang senang dengan lelaki lagi itu membawa sifat kejam, senang membajak di jalan, begal. Termasuk wa ta'tuna fi nadikumul munkar, senang dengan kemungkaran-kemungkaran. Nah ini yang jadi penyakit masyarakat. Makanya teman-teman kita ya nusok perang di medsos, ya cenah sekarang kamu bela LGBT, hari udah sakit, udah membunuh, diam, kuduna teh tah bela oge sakalian. Kalau LGBT itu sudah menyebarkan penyakit, kalau LGBT itu sudah berlaku kejam, dek naon maneh gitu. Ya, kan faktanya demikian. Dan LGBT itu kalau tidak tersalurkan ke laki lagi, neanganna naon? Budak. Saha nu ridho ya budak yang ada di sekitar kita jadi korban. Ya Pak RW imam kudu awas, mun aya nu aya gejala-gejala gagah gemulai ya. Karantina Pak RW. Kudu siga dina film Upin Ipin nya si Bang Saleh. Nah, bawa ku si Pais ku lanceuk si eta teh si Mail teh. Dibawa ulin ku lalaki deui nya, bawa menbal, bawa naon gitu. Jadi tong senanya mun perlu mah nya.
Teh gara-gara nyeuseum masak. Biasana gagah gemulai teh nya boleh, tapi lamun sudah gagah gemulai kumaha we di training. Nah, makanya di sini ya, saya sepakat, para pakar pendidikan sebetulnya sepakat dengan istilah wajib militer. Di Singapura, di Korea, semua wajib militer. Komo di Korea mana tinggal we lalakina jiga awewe kitu. Diwajib militerkeun. Panas diwajib militerkeun mah rada jiga lalaki deui. Cuma memang di kita kendalanya nggak ada anggaran. Ya, jadi pareun mendakan gitu bawa we ka tentara tami HP gitu. Sena jadi lelaki gitu, wajib militer. Ya. Di Singapura semua wajib ya, santri-santri kita yang di Pajagalan itu wajib militer yang laki-lakinya. Nah, karena bahaya mun lalaki juga awewe gagah gemulai. Mereka akan menjadi kaum yang kejam. Qala, kata Nabi Lut, ini sesungguhnya aku li'amalikum, terhadap amal kalian, minal qalin, akan terus ngomong. Wah, moal sieun ku diancam terus we, akan mengingatkan. Ini uswah ya, orang tong sieun gara-gara diancam terus we. Rabbi, wahai Robku, najini, selamatkan aku, wa ahli, dan keluargaku, mimma ya'malun, dari amal mereka. Nah gitu ya. Jadi kita tetap usaha, kasieun mah curhatkan kepada Allah. Bukan berarti oh sia tahu kasihan aya kasieun mah. Cuma ketakutan kita, kesedihan kita kembalikan kepada Allah, tugas terus jalan. Fanajjaynahu wa ahlahu ajmain, maka Allah menyelamatkan Nabi Lut dan keluarganya semuanya. Wa ahlahu itu termasuk pengikutnya ya, ahlun itu. Illa, kecuali ajuzan, seorang nenek-nenek, fil ghabirin, termasuk yang ditinggal. Dalam riwayat lain illam ra'atahu, istrinya. Ya, makanya diabadikan dalam Al-Qur'an, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut ini teladan bagi orang kafir. Ya. Boga salaki nabi teh ngadon kalalapir. Ya. Kalau ada pertanyaan, mengapa nggak diceraikan? Karena belum ada syariatnya. Mun ayeuna mah tong baru nu kafir nu baong oge ceraikeun we. Summa dammarnal akhirin, kemudian kami menghancurkan yang sisanya. Wa amtarna alaihim matara, dan kami turunkan kepada mereka hujan. Hujannya hujan batu ya. Faja'alna 'aliyaha safilaha, yang di atas jadi di bawah. Wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mangdud, lalu kami turunkan hujan batu-batu yang panas. Ini walau alam, mungkin nya gempa deket gunung berapi ya, siga nu di Palunya salembur tama rata we jeung taneuh. Nu di atas jadi di bawah, kemudian batu-batu panas mungkin dari gunung atau dari puncak gunung kan, kalau lini ya, kalau gempa maruragan ya. Fasa, maka sungguh jelek mator hujan al-mungdarin, kaum yang diberi peringatan. Inna fi dzalika la ayah, sungguh dalam hal itu jadi ayat ya, bahwa penyimpangan seksual itu tidak boleh dibenarkan, harus disembuhkan. Wa makana aktsaruhum mu'minin, dan tidaklah kebanyakan manusia beriman. Wa inna rabbaka, dan sesungguhnya Rabb kamu, lahuwa, sungguh dia, al-aziz, maha gagah, ar-rahim, dan maha penyayang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.